Alhamdulillah. Untuk hari ini kita sudah sampai kepada satu materi tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam keutamaan zikir ini banyak sekali fadilahnya. Bahkan zikir itu sendiri termasuk salah satu amalan atau amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di poin pertama di makalah itu sudah saya tuliskan satu dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir kepadanya. Ayatnya itu, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Uzkurullah. Uzkuru itu dalam ilmu nahwu termasuk fi'lul amri. Fi'lul amri kaidahnya al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum dari sebuah perintah adalah kita wajib untuk menjalankannya. Dalam kaidah ilmu nahwu, ilmu sharaf, fi'lul amr itu asal hukumnya adalah wajib kita laksanakan. Al-aslu fil amri lil wujub. Kalau seandainya zikir dihukumi sebagai wajib, maka orang yang tidak berzikir kepada Allah mendapatkan dosa. Tapi ini buat orang tasawuf, zikir itu wajib. Tapi buat yang belum sempat belajar tasawuf, zikir itu tidak wajib. Jadi kalau tidak zikir ya tidak apa-apa. Mau pilih yang mana boleh. Mau ikut zikir wajib berarti tiap hari kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada keutamaan zikir di poin kedua. Keutamaan zikir yang pertama, orang yang zikir berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentu pasti jaminannya dari Al-Quran akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang yang rajin zikir. Bentuk zikirnya apa saja bebas. Mau istighfar, tasbih, tahmid, tahlil. Banyak kita zikir kepada Allah, murah kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga kalau bisa, kalau guru saya bilang kalau bisa zikir itu sejumlah dosa yang kita perbuat. Umpama sehari ini kita merasa banyak bikin dosa, sehari itu juga jumlah zikir kita sebanyak dosa yang kita perbuat. Itu pertama. Yang kedua, ada syekh yang kuat sekali zikirnya. Bahkan beliau meminta murid-muridnya itu jumlah zikir kita sejumlah langkah kaki. Kemana kaki melangkah, saat itulah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, zikir sejumlah denyut nadi. Kalau yang tak ilmu kedokteran, kita kalau 1 menit denyut nadi berapa? 120 ya? Hah? 120 denyut. Berarti setiap 1 menit kita zikir 120 zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini nanti saya kasih tahu caranya. Biar bisa setiap denyut nadi itu kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zikir itu juga bisa menenteramkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau anak muda patah hati biasanya kan lari ke nongkrong. Ya, kumpul bareng teman-teman. Kalau suami ada masalah lari ke, kalau di gang saya mau lari ke empang, Pak. Kalau enggak lari ke kali tempat mancing. Istrinya marah-marah di rumah, dia lari ke tempat mancing. Saya lagi jalan sore, kemana Pak? Mancing dulu Pak. Bini ngamuk mulu di rumah katanya. Tapi ya nggak apa-apa. Rata-rata wali-wali Allah itu istrinya galak-galak.
Syekh Abdurrahman Bajalhaban, salah satu wali Allah di Yaman. Dia diangkat jadi wali Allah gara-gara istrinya nggak berhenti marah. Derajatnya ditinggikan oleh Allah karena istri ngoceh mulu tiap hari. Tapi Syekh Abdurrahman Bajalhaban sabar. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir nggak pernah marah ini kayaknya. Cahayanya terang-terang. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau zikir bisa menenteramkan hati. Para orang soleh zaman dulu ketika ada masalah, yang mereka lakukan adalah ambil wudu, sholat 2 rakaat dan habis harinya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan keminuman atau lain sebagainya. Itu yang kedua, zikir bisa menenteramkan hati. Kalau menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, ini sudah sering saya sampaikan. Apa zikir yang kita baca supaya hati tentram? Hati tentram itu adalah kondisi hati di mana tidak ada rasa gundah. Itu artinya tentram. Kalau kita pengen hati tidak ada rasa gundah, ternyata sudah diarahkan bacaan wiridnya oleh Sayyidina Ja'far as-Sadiq, cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering sampaikan ini. Apa yang pertama? Kalau kita gundah gulana, kemudian tahu sebabnya, bacanya apa kemarin? Wih, ibu-ibu hafal. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Umpama kita takut dagangan kita nggak laku, berarti kan tahu kita sebab nggak laku, dan yang nggak laku itu adalah dagangan. Rasa takut yang kita tahu sebabnya, untuk menenteramkan hati, bacaan wiridnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita takut begal, berarti sebab takutnya begal. Maka kalau takut begal sebabnya sudah tahu, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, apa bacaan wirid kalau kita gelisah tapi nggak tahu sebab? Apa bu? Lupa. Nggak apa-apa. Berarti kita manusia. Yang nggak pernah lupa itu kan malaikat. Tapi kalau manusia lupa nggak apa-apa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalihin. Umpama ada seorang bapak gelisah, anaknya jauh, nggak ada kabar, di telepon nggak bisa, di WA nggak dibalas, kita nggak tahu sebab gelisahnya apa. Tentramkan hati dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Intinya wirid yang dibaca kalau takut tahu sebab hasbunallah, kalau gelisah tanpa sebab la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa dibedakan perumpamaan orang yang zikir sama gak zikir. Orang yang zikir diumpamakan sebagai orang yang hidup, yang tidak zikir sebagai orang yang mati. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit, rawahul Bukhari. Ada dalam hadis Imam Bukhari, permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan juga orang yang mati. Orang yang hidup apa maksudnya? Manfaatnya besar. Orang yang mati tidak bisa melakukan manfaat atau tidak bisa mendapatkan manfaat. Itu yang ketiga. Yang keempat, zikir itu termasuk pegangan yang kuat. Ada dalam riwayat Imam Ibnu Majah, an Abdullah bin Busrin anna a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Busr, ada seorang A'rabi, Arab Badui, Arab pelosok. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, sudah banyak syariat Islam atau ajaran-ajaran Islam kepadaku. Fa'anbi'ni minha bisyai'in atashabbathu bih. Ya Rasulullah, ajarkan aku atau kabarkan aku sesuatu
yang bisa aku jadi pegangan. Syariat kan banyak, tapi ini orang Bedui pengen punya satu pegangan dari bagian syariat yang bisa dia pegang tiap waktu dan tiap saat. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Jangan sampai lisanmu kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa lisan basah? Bukan bibir basah, bukan. Tapi lisan basah artinya apapun yang keluar dari mulutnya semuanya baik. Orang kalau sudah banyak zikir, enggak mau ngomong yang tidak penting. Gibah orang enggak suka, menghina orang juga tidak suka. Itu yang berapa tuh? 4. Yang kelima, ini lagi rame lagi juga. Banyak aliran-aliran yang memahami jihad dengan cara bunuh diri, pakai bom bunuh diri, atau menggalin orang yang berbeda sudut pandang. Saya ketemu lagi, Pak, ada yang laporan ke rumah itu, di salah satu masjid ada khatib berceramah, hanya karena perbedaan politik dikatakan darahnya halal, kepalanya boleh dipenggal dan lain sebagainya. Itu termasuk bagian dari jihad? Enggak. Itu bukan bagian dari jihad. Kalau mau jihad jangan yang susah, cari yang gampang. Zikir kepada Allah termasuk bagian dari jihad. An Sahal bin Mu'adz an abihi, dari Sahal bin Mu'adz an abihi. Abihi ini namanya Mu'adz. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'alahu, seorang Arabi lagi atau laki-laki Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ayul jihadi a'dhamu ajran, jihad model apa yang pahalanya besar? Qala aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Orang yang jihad yang pahalanya besar adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyus salihin a'dhamu ajran, orang soleh bagaimana yang berhak atasnya pahala yang besar? Qala aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Orang soleh yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menyampaikan, zikir itu ada model. Yang pertama zikir lalai, yang kedua zikir waspada, zikir terjaga, yang ketiga zikir waspada. Apa maksud zikir lalai? Zikir lalai itu kita zikir tidak sampai ke hati. Contoh, habis sholat tadi kita baca doa ngikutin imam tapi ke otak lagi terbang kemana-mana. Atau kita lagi ikut majelis wirid atau tahlilan segala macam, mulut mau baca, dengar kuping tapi tangan main handphone. Itu zikir lalai. Bagus nggak? Bagus, Pak. Masih bagus, masih zikir, tapi istilahnya zikir lalai. Daripada nggak zikir sama sekali, masih lebih bagus zikir sekalipun lalai. Namanya zikir lalai. Keseringan diantara kita zikir itu lalai. Yang kedua zikir terjaga. Apa zikir terjaga? Zikir yang bikin dia fokus. Bahkan pernah ngeliat gak orang lagi zikir, saking fokusnya mulutnya diam, badannya gerak. Pernah, kalau yang pernah hadir pasti tahu. Ada di daerah Banten itu, saya pernah hadir satu majelis di daerah Kadohejo, Banten. Di Kadohejo itu ada salah satu kiai yang kalau zikir dan wirid itu kita terbawa sekali, terbawa fokus kita. Bahkan tidak sadar kanan ngapain, kiri ngapain, di depan ada apa nggak sadar kita. Dibikinnya kita nikmat luar biasa sama zikir. Itu namanya zikir terjaga, zikir yang fokus.
saking fokusnya nggak sadar kalau kanan kiri saya yang waktu saya hadir itu udah pindah tempat dan pergerakan pindah tempatnya kayak orang kesurupan, Pak. Jadi kalau ada orang wirid atau zikir, tiba-tiba bergerak badannya, loncat sana, loncat sini, tiba-tiba track out atau apa segala macam, itu momen namanya jazbah. Jazbah itu lisannya tidak bekerja, tapi seluruh sendi di badannya bekerja zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran, jangan bilang orang zikir pas di majelis zikir loncat sana tiba-tiba goyang nggak jelas kayak kesurupan, dibilang kesurupan ya Pak? Enggak. Itu seluruh bagian sendi badan ada berapa? 360. Orang kalau sudah fokus wirid 360 sendinya wirid semua. Itu udah luar biasa. Orang yang sudah sampai kepada taraf itu, tingkat fokus dalam wiridnya luar biasa. Sebagai contoh, cobalah sekali-kali di rumah ambil wudu, cari tempat yang tenang, fokus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk zikirnya. Mau hasbunallah, mau subhanallah, mau sholawat, mau astaghfirullah, mau la ilaha illallah. Baca terus sampai ketemu kita di satu titik hampa yang tidak sadar mana depan, mana belakang, mana kanan, mana kiri. Silakan dicoba. Kalau sudah dapat momen itu, disitulah kita nikmat zikir luar biasa, nggak mau berhenti, Pak. Atau tiba-tiba ada imam baca tahlil, mimpin tahlil. Kalau imam itu sudah sampai makomnya kepada titik itu, kita bisa dibuat baca tahlil itu jadi nikmat dan nggak mau berhenti. Siapa salah satu contohnya? Kiai Haji Arifin Ilham almarhum. Kalau udah ikut beliau wirid, apa yang terjadi, Pak? Raung-raung kita nangis dibuat sama beliau. Karena memang roh itu sedang aktif mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan agak tinggi tapi tidak apa-apa. Minimal kita bisa mengerti bahwa yang wirid itu bukan hanya lisan saja, tapi bagian sendi badan juga bisa wirid kepada Allah. Apa dalilnya? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tubuh kita ini bagian sendi, bagian apa yang ada di bumi. Batu saja bertasbih enggak sama Allah? Bertasbih. Pohon tasbih, tanah, air, udara semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak dalil benda mati tasbih? Ada, Pak. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan juga hadis Qubaisah ibnul Mukhariq, pertemuan pertama kita, kitab 55 wasiat, tentang orang yang berangkat ke rumah, hadir majelis ilmu, ketika pulang batu, pohon, perkampungan yang dia lewati akan memohonkan ampun kepada Allah. Itu artinya benda mati juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul juga pernah bilang, kalau ada orang dimakamkan, kalau bisa taburin atau letakin di atas makam itu pelepah korma yang masih basah. Hadis Nabi memang pelepah kurma, tapi kias luasnya bisa juga apapun tumbuhan yang masih segar dan basah. Bunga-bunga kuburan itu boleh termasuk, karena dia masih segar dan basah. Kenapa harus taburkan itu? Nabi bilang tasbihnya tumbuhan itu bisa meringankan orang yang di dalam kubur. Itu termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana caranya? Ketika kita zikir dan wirid, biar bisa masuk ke semua model wirid yang ada di jasad manusia. Wirid yang pertama, ini wirid yang paling gampang.
wirid pakai lidah. Lidahnya bekerja, la ilaha illallah. Itu lidah bekerja. Pertama itu dulu, latihan lidah bekerja dengan jumlah yang banyak dan juga istiqomah. Biasanya latihan itu paling sedikit sehari 10. Setelah sebulan naikin lagi jadi 100. Setelah sebulan naikin lagi jadi 1000. Setelah sebulan naikin lagi jadi 10.000. Kalau sudah mampu itu istiqomah zikir lidah, baru kita naik kelas. Apa naik kelas? Zikir hati. Yang mana lidah itu tidak kita fungsikan, dengan sendirinya hati yang akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah di pertemuan ke-6 kita saya sudah menyampaikan caranya. Zikir lidah, baca, lidahnya bekerja. La ilaha illallah, lidah itu bekerja. Prosesnya jalankan dulu yang tadi ya, 10 sebulan, bulan kedua 100, bulan ketiga 1000. Yang gampang saja, istighfar atau la ilaha illallah atau sallallahu ala Muhammad. Setelah sampai kepada taraf minimal 1000 deh, sudah sampai 1000 kita zikir 1 bulan, silakan naik kelas. Gimana naik kelas? Biar zikir kita bisa tanpa bekerja lidah, tapi hati bisa berzikir. Caranya bagaimana? Saya sudah pernah nyampaikan. Latihannya lidah ini, ujung lidah letakkan di atas langit-langit lidah. Tekan lidah, naikin ke atas. Tekan sekencang-kencang kemampuan. Jangan kencang banget, terbuka. Tekan aja, tekan. Ketika sudah tertekan lidah itu ke atas, coba baca la ilaha illallah. Coba naikin lidah ke atas, taruh lidah ke atas, baca la ilaha illallah. Jangan pakai suara. Terasa gak kita sedang baca sesuatu? Di mana letak bacaan kita? Ada di sini, Pak. Coba lagi, naikkan lidah ke atas, tekan, baca la ilaha illallah. Kita sadar bacaan itu terbaca sama kita, tempat bacaan itu pasti ada di hati. Itu untuk kelas 2 ya Pak. Kelas 1 tadi lidah bekerja, lidah berfungsi. Yang kedua, ketika naik kelas, letakkan lidah di ujung-ujung langit, baca wirid apapun. Ketika kita terasa ada yang kita baca, tapi lidah tidak bekerja, artinya wirid itu sudah ada di dalam hati. Kalau sudah sampai Bapak Ibu di taraf ini, ngobrol sama orang pun zikir itu akan tetap berjalan. Nanti akan sampai kepada momen denyut nadi itu bisa kita rasakan. Setiap denyut itu berdetik, kita bisa nyebut Allah semau kita, kita bisa nyebut subhanallah semau kita, kita bisa nyebut Allahu Akbar semau kita dengan jumlah denyut nadi. Silakan dilatih kalau seandainya mau, biar kita itu ruh kita bisa hidup, jiwa kita betul-betul terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fadilahnya? Kalau seandainya wirid itu sudah masuk ke dalam hati. Satu yang paling gampang, itu bisa jadi tameng pelindung kita dari kezoliman siapapun. Sebagai contoh, saya sudah latihan ini sekitar 12 tahunan. Dari mulai tadi kelas 1, kemudian kelas 2. Ketika sudah latihan ini, sudah mulai kita bisa merasakan wirid itu ada di dalam hati. Saya di pesantren itu sempat berurusan sama sekitar 9 dukun, Pak. Namanya pondok pesantren, yang pernah nyantri, pasti ada saja hal-hal seperti itu yang berurusan dengan pesantren.
Ada sekitar 12 santri saya itu hampir setiap malam selalu kesurupan. Lari naik ke lantai 3 mau loncat, pengen bunuh diri seperti itu, atau teriak-teriak segala macam. Karena kita tahu ruqyahnya, kita ruqyah. Ketika kita ruqyah, sadar tidak sadar, ternyata orang zolim ini yang kita kenal dengan namanya dukun, tidak suka kita mengambil langkah untuk santri-santri supaya punya tamim. Apa yang terjadi? Setelah kita ambil langkah, setiap kezoliman yang dikirim oleh dukun kepada guru-guru yang kita ajarkan cara wiridnya, itu dengan sendirinya hati ini baca, Pak, namengin badan dari serangan-serangan dukun itu. Apa yang fakta? Yang fakta itu ada santri kesurupan naik ke lantai 4 gedung pesantren. Saya kejar ke atas. Ketika kita kejar ke atas itu udah hampir loncat. Saya masuk ke atas, di belakang ada 2 guru yang ikut saya ke atas. Ketika 2 guru ke atas, tidak ada yang berani datangin santri, Pak, di ujung sana. Ketika saya datangin santri, saya tidak lihat, Pak. Saya tidak lihat bagaimana bentuknya. Tapi guru yang di belakang 2 tadi bilang ada bola api itu jalan di belakang mau ke arah saya. Memang saat itu terjadi terasa betul. Yang terbaca di hati ini, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Biasanya kalau saya mau wirid pun ada yang saya lihatkan baca sesuatu. Baca apa ini? Oh, baca ini. Tapi ketika itu terjadi, ya Hafiz itu ada. Artinya fakta di lapangan, kalau seandainya hati itu sudah hidup dengan zikir dan wirid kepada Allah, pasti perlindungan Allah itu akan datang buat kita. Dan banyak waktu yang kita pergunakan bisa jadi bermanfaat yang isinya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf kalau terlalu berat, tapi ini harus disampaikan. Sudah akhir zaman, Dajjal itu gak akan pergi kalau kita baca ayat kursi pakai lidah, Pak. Iblis pernah gak ngelihat orang kesurupan dibaca ayat kursi, itu setan ngikutin ayat kursi, Pak? Pernah lihat? Sering, Pak, saya. Ada tetangga rumah kesurupan manggil mantri. Mantrinya ini datang baca ayat kursi, mohon maaf dibodoh-bodohin sama jin yang kesurupan. Lu baca ayat kursi yang benar tuh begini, Allahu la, wah jinnya jago, Pak. Tajwidnya top pas. Coba kita gimana enggak lemes badan, itu mantri. Orang kesurupan jinnya malah bisa baca ayat kursi. Hah? Mantri harusnya bisa nyuntik, bisa nyunat. Ini mantri ngobatin orang kesurupan, bukan bidangnya. Tapi kalau orang sudah hidup hatinya, waktu orang itu kesurupan, ada salah satu kiai di kampung itu, saya tahu betul beliau orang yang wirid sudah betul-betul hidup, semuanya sudah hidup. Beliau cuma datang, nggak pakai silat-silat, Pak, nggak pakai apa kayak gitu-gitulah ya, orang suruh ngelepas jin lah ya, nggak pakai ngeluarin, nggak pakai. Minta air sama keluarganya, ambil air, dibuka airnya, dia baca entah apa yang beliau baca itu, buang airnya, dibuang air keluar rumah, sehat, Pak, yang kesurupan tanpa baca ayat kursi. Kalau hatinya sudah hidup. Tapi nanti kalau ketemu orang kesurupan baca ayat kursi, jinnya ngikut, ambil wudhu, Pak. Ambil wudhu baru baca lagi. Siapa tahu habis itu bisa lebih kuat. Dan hipnotis orang tidak akan sampai kepada kita kalau hati kita sudah hidup zikir kepada Allah. Hajat apapun yang kita minta sama Allah, kalau mintanya lewat hati, lebih cepat sampainya daripada apa yang disampaikan di lisan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ingat latihannya 10, 100, 1000. Baru nanti boleh latihan yang lidah ditaruh di langit. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata saya kelebihan 7 menit. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bikin kita semangat untuk zikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semangat untuk wirid apapun yang kita bisa baca di setiap hari habis subuh dan juga habis sholat maghrib. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astawda'na bima 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaik. Ya Allah, kami titipkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami ya Allah. Kembalikanlah ilmu tersebut di saat kami membutuhkan ya Allah. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.